روح سيدي الحبيب أحمد بن عمر الشاطري ومشايخه وتلامذته ومن عنهم ووصلهم وفرهم وتمتاز من الهمة جميع العلماء والأولياء والصالحين ومؤلف الكتب عنا في أمي مشارق الأرض إلى مغربها وإلى أولياء بلدة وعلماء وصلاحها وإلى أرواح والدينا ومشايخنا ومن أحسن إلينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والضياء والشام بالرحمة والمغفرة من الجنة ويختم لنا ولكم الحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi bilumihi wa bilumi sayyidil sholihin fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-jam'u bis safar. Tadi kita membahas qasar, sekarang bahas jamak. Jamak sebabnya ada kalanya safar, ada kalanya marad, ada kalanya matar. Sekarang membahas jamak bis safar. Al-jam'u, apa sih jamak itu? Antusallal asru fi waqti dhuhri wal isya fi waqtil maghrib takdiman. Salat asar dilakukan di waktunya zuhur, salat isya dilakukan di waktunya maghrib. Ini yang disebut dengan jamak takdim. Jadi asar dimajukan ke maghrib, asar dimajukan ke zuhur, isya dimajukan ke maghrib. Autu sholat zuhru fi waqtil asri wal maghribu fi waqtil isya'i ta'khiran. Atau dibalik, salat zuhur diundur ke waktunya asar, salat maghrib diundur ke waktunya isya. Ini yang disebut dengan jamak takhir. Dan harus sama temannya, zuhur temannya asar, maghrib temannya isya. Tidak bisa maghrib dijamak dengan asar, atau isya dengan subuh, atau subuh dengan zuhur, nggak bisa. Gandengannya itu zuhur asar, maghrib dengan isya. Fayajuzu lil musafir bisyurut. Boleh baik jamak takdim atau takhir diperbolehkan bagi musafir dengan beberapa syarat. Fasyurutu jam'it takdimi sittatun. Syaratnya jamak takdim 6. Yang pertama al-buda'atu bil ula. Harus mendahulukan sholat yang pertama. Zuhur sama asar harus zuhur dulu. Maghrib sama isya harus maghrib dulu. Kalau dibalik nggak sah. Ya, nggak sah. Jadi harus mendahulukan sholat yang pertama. Yang kedua waniyatul jam'i fiha ay fil ula. Harus ada niat jamak takdim ketika sholat pertama. Di dalam sholat pertama. Afdolnya ketika takbiratul ihram, tapi nggak harus. Catatan kaki di bawah. Waniyatul jam'i fiha walau ma'as salam. Walaupun bersamaan dengan salam, sambil mengucapkan assalamu, dalam hati niat jamak takdim. Jadi sholat zuhur ini dari awal sampai tasyahud akhir ini belum ada niat jamak takdim. Pas mengucapkan salam ingat, iya saya mau jamak takdim. Ketika mengucapkan assalamu, dalam hati niat menjamak takdim asar ke zuhur. Boleh. Yang penting belum terucap mimnya alaikum. Assalamu alaikum, salam yang pertama ya. Sebelum terucap mimnya assalamualaikum, alaikum itu boleh, sah. Wal afdal qarnu niyatihi ay jamak takdim bitaharrum. Yang afdal niat jamak takdim itu dibarengkan dengan apa? Dengan takbiratul ihram. Tidak harus itu niatnya jamak takdim di dalam sholat, baik ketika takbir atau di tengah-tengah sholat yang pertama sebelum salam. Syarat yang ketiga wal muwalatu bainahuma. Antara dua sholat harus muwalah, harus langsung, tidak boleh terpisah lama. Terpisah sebentar tidak apa-apa, yang nggak boleh terpisah lama. Berapa terpisah lama? Yaitu mayasau rakaataini bi aqalli mujzi. Waktu yang sekiranya cukup digunakan menggunakan sholat 2 rakaat dengan minimal. Dilakukan wajib-wajibnya saja 1 menit cukup. Coba buktikan. Coba antum sholat sunat gitu, sholat sunat mutlak 2 rakaat, lakukan wajib-wajibnya saja tanpa ngamalkan sunnah. 1 menit cukup lah. Tidak boleh kepisah lama ini. Antara sholat pertama dengan sholat kedua, antara salam sholat pertama dengan takbir sholat kedua, jangan terpisah lama yang sekiranya cukup digunakan untuk sholat 2 rakaat bi aqalli mujzi, secara minimal, dilakukan wajib-wajibnya saja. Itu catatan kaki di bawah. Wal muwalatu bainahuma bi alla yatula faslun.
Tidak ada pisah yang lama. Berapa pisah yang lama? Bima yasau rakaataini khafifatain. Waktu yang cukup untuk salat 2 rakaat ringan, dilakukan wajib-wajibnya saja. Nah, kalau tidak sampai itu tidak masalah. Fala yadurru aqallu min dzalik. Kalau pemisahnya tidak sampai segitu, tidak apa-apa. Contohnya kau wuduin, habis sholat pertama batal wudunya, tidak apa-apa wudu, tapi jangan was-was. Ya, wudu segera. Yang penting pemisahnya nggak lama, tidak ada masalah. Kau wuduin, watayammumin, watolabin khufifin, nyari air dengan naik ke atas sholat oleh tidak ada air, ya sudah, tidak apa-apa, kepisah itu. Walau ghairu muhtajin ilaih au ghairu dzalik mimma la yatulu ma'hul fasl, enggak apa-apa. Lah terus salat sunat-sunatnya qobliyah ba'diyahnya dilakukan kapan? Ini kalau antum jamak takdim, cara melakukan qobliyah ba'diyahnya ini. Wa yusalli qobliyata dzuhri masalan. Pertama salat qobliyah zuhur. Summa adz-dzuhra, kemudian salat fardu zuhur. Setelah itu jangan ba'diyah zuhur, jangan qobliyah asar, langsung summal asra, langsung salat asar. Setelah zuhur langsung salat asar. Kemudian summa ba'diyat zuhur, setelah selesai salat asar lakukan ba'diyah zuhur, summa sunnatal asar, kemudian qobliyah asar. Loh, ini kan waktu karoha kalau habis setelah salat asar ya? Enggak apa-apa. Kenapa? Ini salat yang dzatul waktu, memiliki waktu. Yang enggak boleh itu di waktu karoha adalah salat yang mutlak atau dzatu sabab mutaakhir. Ini dzatul waqt, enggak ada masalah. Lu qobliyah zuhur harus taruh di situ tak? Enggak apa-apa, ditaruh setelah jamak takdimnya. Qobliyah zuhur juga enggak masalah sebagaimana kita bahas kemarin. Kemudian syarat berikutnya ke atas lagi. Wa dawamul udri ila tamamil ihram bitsaniyah. Udurnya harus masih ada. Orang jamak, di sini kita bahas jamak gara-gara apa? Safar. Berarti udurnya apa? Safar. Jadi safarnya harus langgeng, masih ada. Sampai kapan? Ila tamamil ihram bitsaniyah. Sampai selesai takbiratul ihram salat yang kedua. Sampai takbiratul ihram saja. Jadi udur artinya status musafir itu harus ada sampai antum selesai takbiratul ihram salat yang kedua. Misalnya jamak takdim zuhur sama asar. Zuhur sama asar. Lah, antum harus berstatus musafir sampai kapan? Sampai takbiratul ihram salat asar. Setelah takbiratul ihram nyampe kampung antum tidak ada masalah. Misalnya perjalanan pulang ya, naik kapal. Rumahnya di pesisir sini, ngemplak sini ya. Rumahnya di situ. Rumahnya di situ. Dia menjelang masuk kota Pasuruan di kapal belum sholat, jamak takdim dia zuhur sama asar. Sholat zuhur masih musafir kan statusnya, terus salam masih musafir, takbir sholat asar masih musafir, sudah cukup. Walaupun di tengah-tengah sholat asar kapalnya nyampe kampung halaman, tidak apa-apa. Yang penting status musafir itu dawam sampai kapan? Tamamil ihram bitsaniyah, cukup sampai takbiratul ihram sholat yang kedua. Ketika takbiratul ihram salat pertama tidak harus berstatus musafir. Contohnya sebaliknya, mau berangkat dari Pasuruan naik kapal ya, atau naik truk. Dari Pasuruan naik truk OTW barat, OTW Tuban misalnya ya. Di atas truk kan dia bisa menghadap kiblat, sholat, rukuk, sujud sempurna, bisa kan? Di bak truk di belakang itu ya, itu bisa. Dia naik truk di bak belakang itu, sholat takbir. Ketika takbir masih di daerah kota Pasuruan, dia sudah berstatus musafir apa belum? Belum kan ya? Sholat zuhur dia. Kemudian di tengah-tengah sholat zuhur atau ketika tasyahud awal, tasyahud akhir sholat zuhur udah keluar dari kawasan kota Pasuruan, dia niat jamak takdim. Habis itu salam, kemudian langsung sholat asar, masih nyampe Raji sana. Boleh apa enggak? Boleh, enggak ada masalah. Jadi ketika takbir sholat pertama tidak harus berstatus musafir. Iya, ketika takbir sholat pertama. Yang penting ketika niat jamak takdim harus sudah berstatus musafir. Dan status musafir harus langgeng tetap ada sampai takbir sholat kedua. Setelah takbir mukim enggak ada masalah ya. Nah, itu. Wa dawamul udzur ila tamamil ihram bitsaniyah. Kemudian wa dhannu sihhatil ula, harus ada dugaan bahwa salat yang pertama itu sah. Harus ada dzan, apalagi yakin, dzan cukup ya. Dzan kalau salat yang pertama sah.
Kalau yakin sholat pertama batal, tidak bisa jamak takdim. Jadi jamak takdim, sholat yang kedua itu bisa sah, sholat yang pertama harus sah dulu ya. Sholat yang pertama harus sah. Kenapa? Tabe. Sholat kedua ini tabe. Kaidah fikihnya mengatakan at-tabi utabe. Sesuatu yang tabe ya harus tabe kepada yang matbu'nya. Lah kalau yang pertama batal, keduanya ikut batal. Wadah ya. Jadi sholat yang kedua dalam jamak takdim itu tabe. Makanya sholat pertama harus sah dulu. Secara yakin sah cukup, tidak harus yakin, cukup dzon saja ya. Dzon sah itu sudah mencukupi. Dzon sah. Contohnya orang yang tidak punya dzon sah sholatnya, contohnya di catatan kaki itu fatakhruj sholatul mutahayyirah. Sholatnya mutahayyirah. Mutahayyirah ini nanti ketika antum belajar bab haid istihadah ada namanya perempuan mutahayyirah. Tidak jelas mana yang haid, mana yang istihadah. Nah, nanti kalau belajar bab haid didetailkan insyaallah. Sekarang gambarnya begitu aja ya. Intinya wanita yang mengalami istihadah dan tidak bisa dipastikan mana yang haid, mana yang istihadah. Orang kalau pas istihadah sholatnya sah, orang kalau pas haid sholatnya tidak sah. Lah ini nggak jelas haidnya yang mana, istihadahnya yang mana, sehingga sholatnya meragukan sah atau tidak, itu ragu. Maka orang yang mutahayyirah seperti ini tidak boleh melakukan jamak takdim karena tidak memenuhi syarat dzannu sihhatil ula. Syarat berikutnya wal ilmu bijawazil jam'i. Orang itu kalau mau jamak harus tahu dulu bahwa jamak itu boleh. Jangan hanya ikut-ikutan. Orang-orang ini kok sholatnya langsung ya, habis zuhur langsung asar. Ikut-ikutan aja wis. Tanpa mengerti hukumnya boleh apa tidak tahu ya. Nanya dulu. Loh, kok sholatnya langsung ini? Zuhur kok langsung sholat asar? Iya boleh bagi musafir. Cukup itu udah ya. Kalau nggak tahu, orang-orang kok habis zuhur langsung asar ini. Ngikut aja lah biar tidak tampil beda misalnya, tanpa mengerti hukumnya tidak boleh. Udah, ini syarat jamak takdim. Dan sekali lagi menurut mazhab kita Syafi'i, jamak takdim ini boleh bagi musafir yang safarnya tawil, yang tadi disebutkan harus memenuhi syarat-syarat tadi yang di qasar tadi ya. Nah, jadi safar yang memperbolehkan jamak takdim itu safaru qasrin, apa? Harus perjalanan jauh, safarnya mubah, tidak maksiat dan seterusnya tadi itu ya, memiliki tujuan jelas dan seterusnya. Kemudian beralih pada jamak takhir. Wa syurutu jam'it takhir isnan. Syaratnya jamak takhir hanya dua. Pertama, niyatuhu qabla khuruji waqtil ula. Niat jamak takhir. Harus ada niat jamak takhir sebelum waktu sholat yang pertama habis. Jamak takhir contohnya kan duhur diakhirkan ke asar, maghrib diakhirkan ke isya. Syaratnya jamak takhir sebelum waktu duhur habis antum sudah harus niat jamak takhir. Sebelum waktu maghrib habis antum sudah harus niat jamak takhir. Beda antara jamak takdim dengan jamak takhir. Kalau jamak takdim niatnya di dalam sholat apa di luar? Di dalam sholat, ketika sholat yang pertama itu niatnya. Kalau jamak takdim. Kalau jamak takhir niatnya sebelum melakukan jamak, sebelum melakukan sholat. Misalnya duhur mau diakhirkan ke asar, ya udah ketika waktu duhur masih ada antum harus niat jamak takhir. Maghrib mau diakhirkan ke isya, ketika waktu maghrib masih ada belum habis antum harus niat jamak takhir. Ya ketika leye-leye, ketika duduk-duduk, atau ketika sholat sunat, ketika di hammam, ketika apa saja ya, yang penting dalam hati ada niat. Sholat duhurnya saya jamak takhir, sholat maghribnya saya jamak takhir, ada tujuan seperti itu di dalam hati, cukup sudah. Nanti ketika sholat normal niatnya, tidak harus menyebutkan usolli fardhu duhri jam'a takhirin, tidak harus. Usolli fardhul maghribi jam'a takhirin, tidak harus. Niatnya tadi sudah ya, niatnya sebelum sholat ya, ketika di waktunya sholat yang pertama, di waktunya sebelum waktunya habis. Ini niyatuhu, jadi niat jamak takhir qabla khuruji waqtil ula, sebelum habisnya waktu sholat yang pertama. Sebelum habisnya ini harus tersisa berapa? Apa cukup tersisa sedikit saja? Nah, khilaf antara Imam Ibnu Hajar dengan Imam Romli. Catatan kaki di bawah.
walau biqadri rakaah inda Ibnu Hajar. Kata Imam Ibnu Hajar, antum boleh jamak takhir duhur ke asar, pokok waktu duhur masih ada. Sudah harus niat. Walaupun waktu duhur sudah sangat mepet, hanya cukup digunakan melakukan sholat 1 rakaat. Cukup selama tersisa waktu yang cukup digunakan untuk sholat duhur 1 rakaat saja, itu ada, sudah cukup niatnya. Kata Imam Ibnu Hajar. Kata Imam Romli enggak bisa. Ya apa kata Imam Romli? Wa qala Romli la budda ayyan wiya wal baqi minal waqti ma yasauha yasau shalah kullaha. Kata Imam Romli, jamak takhir itu harus niat. Kalau zuhur mau diakhirkan ke asar, sudah harus niat jamak takdim ketika waktu zuhur masih cukup digunakan untuk sholat zuhur secara sempurna, dilakukan awal sampai akhir. Jadi ketika tersisa waktu misalnya 5 menit dari waktu zuhur, niat jamak takhir cukup, kata Imam Romli. Kalau tersisa 1 menit tak cukup untuk melakukan 4 rakaat zuhur hatta ngebut ya, nggak cukup. Kata Imam Hajar cukup 1 menit kan masih cukup digunakan sholat 1 rakaat. Wadah ya, ini khilaf. Jadi niat jamak takhir itu bukan di dalam sholat, tapi sebelum sholatnya, ketika waktu sholat yang pertama belum habis. Ini yang pertama. Syarat yang kedua, wadawamul udri ila tamamis tsaniyah. Udurnya harus tetap ada sampai selesainya sholat kedua. Beda jamak takdim. Jamak takdim udurnya masih ada. Udur di sini apa? Udur di sini apa? Safar. Kalau jamak takdim, safarnya harus langgeng. Status safar masih ada sampai apa? Selesai sholat kedua apa cukup takbir? Takbir sholat kedua. Kalau jamak takhir enggak. Harus sampai selesai sholat kedua itu masih berstatus musafir. Itu syaratnya. Wadawamul udri ila tamamis tsaniyah. Udurnya masih ada, masih berstatus musafir sampai 2 sholat dilakukan selesai. Sholat pertama dilakukan, sholat kedua dilakukan, salam, hilang status musafirnya nggak apa-apa. Tapi kalau di tengah-tengah status musafirnya hilang, catatan kaki di bawah. Falau aqama fi asna'iha. Kalau orang ini mukim di tengah-tengah sholat yang kedua, sorotil ula kodoan. Sholat yang pertama jadi kodok tapi gak dosa. Kodok tapi gak dosa. Misal, contohnya tadi itu dari Banyuwangi naik kapal menuju Pasuruan, rumahnya di Pelabuhan Pasuruan. Niat jamak takhir, tidur dia di kapal. Bangun-bangun udah mendekati kampungnya ya, udah mendekati kampungnya. Akhirnya cepet-cepetan sholat di kapal, sholat duhur. Setelah sholat duhur langsung sholat asar. Asar belum selesai, nyampe ngemplak ya, nyampe pelabuhan, nyampe kampungnya di situ. Ya udah, berarti sholat yang asar memang waktunya masih waktunya asar kan ya. Sholat yang duhur yang sudah selesai dilakukan tadi itu jadi kodok, tapi nggak dosa. Kodok tapi nggak dosa. Nah, ini syaratnya jamak takhir hanya 2. Loh, kok tidak ada al buda'a bil ula? Jamak takdim harus buda'a bil ula ya, zuhur dulu baru asar, maghrib dulu baru isya. Kalau jamak takhir tidak berlaku syarat itu, antum balik tidak apa-apa. Jamak takhir asar dulu baru zuhur, isya dulu baru maghrib tidak apa-apa. Tapi afdolnya urut afdolnya saja. Tapi dibalik boleh. Dibalik boleh. Itu kalau jamak takhir. Bahkan apa? Hatta belum sholat sama sekali dua-duanya, nyampe kampungnya tidak apa-apa. Contohnya begini, antum naik kendaraan perjalanan dari Jember ke Pasuruan, niat jamak takhir sudah ya. Jamak takhir nanti mampir di masjid Kongas misalnya, atau Masjid Nguling. Nanti mampir di Masjid Nguling, tidur, bangun-bangun nyampe Pasuruan. Loh, kok nyampe Pasuruan ini? Nyampe Pasuruan jam 4 ya. Belum sholat duhur, belum sholat asar. Akhirnya sholat duhur asar di rumah. Sah apa enggak sah sholatnya? Sholat duhurnya sah, sholat asarnya sah. Jadi jamak takdim, jadi jamak takhir. Bukan, syaratnya jamak takhir apa? Dawamul udur ila tamamis tsaniyah. Ini belum sholat sama sekali udah hilang udurnya ya. Sudah nyampe kampungnya. Jadi apa sholatnya?
zuhurnya jadi qadha, asarnya ya masih waktunya kan jam 4 kan ya, asarnya masih di waktunya, zuhurnya jadi qadha. Dosa apa enggak? Enggak dosa. Enggak dosa. Bahkan hatta disengaja. Tadi tidur ya, contohnya tidur. Ini dari dari Jember perjalanan naik mobil. Kemudian dia niat jamak takhir nanti. Sholat zuhurnya saya jamak takhir, nanti mampir Masjid Nguling atau Masjid Tongas misalnya. Nyampe Tongas, males nanggung ini. Ahsan di rumah aja nanti sholat ya. Disengaja. Sholat nanti aja. Nyampe Tongas males mau turun ya. Males ini. Mending di rumah aja nanti. Sekalian nyampe rumah mandi-mandi sholat nanti. Dosa apa enggak? Enggak dosa. Tapi sholatnya jadinya bukan jamak takhir, jadinya qadha lakin bi ghairi itsmin. Qadha tapi enggak dosa ya. Nah, itu. Belum ngopi? Enggak ngopi? Hah? Sudah, sing ngantuk. Caranya gampang, siramkan ke matanya ya. Kalau pengen tidak ngantuk, sebelum terawih tadi mandi, yang seger, minum kopi, insya Allah tidak ngantuk ya. Nah, sudah mandi, repot ini ya. Sudah mandi, sudah ngopi, sih ngantuk ya apa caranya? Kopinya siramkan ke matanya ya. Nah, nanti nanya ke Pak Mukromin nanti resepnya. Kalau ingin tidak ngantuan nanti ke Pak Mukromin ya. Gitu. Pakai kamera ada apa-apa nanti buat promo ya. Di kamera nanti ya. Udah. Beralih pembahasan al-jam'u bil mator. Jamak gara-gara hujan boleh, menurut qaul mutamad boleh. Jamak gara-gara hujan. Tadi gara-gara safar. Sekarang kalau qasar sebabnya hanya satu, yaitu safar. Kalau jamak ada beberapa sebab. Safar tadi kita sudah tahu, takdim dan takhir. Sekarang jamak bil mator. Al jam'u bil mator kal jam'i bis safar. Jamak karena hujan itu sama seperti jamak gara-gara safar. Cuma lakinnahu la yajuzu illa takdiman faqat, hanya boleh takdim, tidak boleh takhir. Kenapa? Kalau safar kita bisa ngatur. Kita terus safar sampai nanti asar apa ndak? Iya, kita bisa ngatur safar pulangnya kapan, bisa ngatur. Kalau hujan itu bisa ngatur. Wah, hujannya ini tak atur sampai nanti. Itu ndak bisa. Sekarang misalnya waktu duhur, hujan ini. Waduh, kok hujan nih, tak jamak takhir wis salati. Tak atur gimana caranya hujan ini memanjang sampai asar. Nah, kalau asarnya udah terang, kan bukan jamak takhir namanya. Jamak takhir bil motor, mana motornya ndak ada ya. Nah, jadi kalau safar kita bisa ngatur, tapi kalau motor kita nggak bisa ngatur, karena itu hanya boleh takdim gitu. Oh iya, tadi lupa, jamak takdim tadi kan duhur sama asar. Kalau Jumat sama asar boleh? Boleh ya. Baik jamak bis safar atau jamak bil mator. Sholat Jumat juga boleh jamak takdim dengan asar. Jadi asarnya dijamak takdim dengan Jumatan. Antum musafir pas hari Jumat, mampir di masjid Jumatan, niat jamak takdim ya, asarnya dimajukan boleh. Bil mator juga boleh. Nah, jadi al-jam'u bil mator kal jam'i bis safar. Lakinnahu la yajuzu illa takdiman faqat, hanya jamak takdim. Bi syuruti jam'i takdim bis safar. Syaratnya jamak takdim bil mator sama seperti syaratnya jamak takdim bis safar. Apa? Ya tadi tubuda bil ula wa niyatul jam'i fiha wal muwalatu bainahuma. Ya. Nah, ada syarat tambahan ma'a wujudil mator indal ihrami bil ula. Syaratnya harus turun hujan ketika takbiratul ihram sholat pertama. Ketika takbir sholat misalnya duhur sama asar hujan, kepingin jamak takdim lah, ketika takbir sholat pertama harus hujan.
Ketika takbir sholat duhur sudah harus turun hujan. Kemudian catatan kaki di bawah, apa hanya itu? Enggak. Wa indat tahalluli minha minal ula. Tahallul itu salam. Ketika salam sholat pertama harus hujan. Kemudian wadawamuhu dawamul mator ilal ihrami bisaniyah, dan hujan harus tetap turun ketika salam sholat pertama sampai takbir sholat kedua. Ini harus hujan. Wa fi ma ada dalik la yadurrun qita'uhu. Di selain itu hujannya putus, reda, enggak ada masalah. Yang penting harus turun hujan kapan? Ketika takbir sholat pertama. Ketika salam sholat pertama sampai takbir sholat kedua, itu harus hujan itu. Ketika takbir sholat pertama, ketika salam sholat pertama, terus hujan ini. Jarak pemisah antara sholat pertama dan kedua harus tetap hujan. Sampai takbir sholat kedua asar harus hujan. Setelah takbir sholat asar hujannya reda, bahkan panas sekali, tidak ada masalah, nggak ada urusan. Yang penting itu harus ada hujan di tempat tadi itu. Ketika takbir sholat pertama, ketika salam sholat pertama sampai takbir sholat kedua terus hujan. Setelah takbir sholat pertama reda, mau salam hujan lagi, tidak apa-apa, ya. Tidak apa-apa. Yang penting itu tadi. Wadih. Dan hujannya harus hujan yang sekiranya masyaqqat. Hujan yang sekiranya masyaqqat. Kalau kita bolak-balik ke masjid, dari rumah ke masjid ke tempat jamaah, itu masyaqqat membasahi pakai pakaian. Kalau hujannya gerimis sangat kecil sekali dan rumahnya dekat, sekiranya pakaian tidak basah ya tidak boleh. Jadi harus hujan yang sekiranya masyaqqat itu, sekiranya masyaqqat. Untuk pergi zuhur berangkat ke masjid dalam keadaan hujan, pulang, habis itu nanti asar berangkat lagi, masyaqqat itu. Dan syaratnya harus sholat berjamaah di tempat umum seperti masjid, musola kayak gitu tuh, bukan jamaah di rumah. Harusnya itu tidak bisa jamaah takdim bil motor, sholat sendirian, harus jamaah. Dan sekiranya masyaqqat tadi. Kemudian tidak nemu naungan. Kalau nemu naungan tidak boleh. Jadi rumahnya dekat sama masjid, ada teras, tinggal, atau kayak di pondok sana, ya, itu kamarnya paling ujung. Untuk ke masjid lumayan jauh, tapi ada atap terus, tidak kena hujan sama sekali, tidak boleh ini jamak gara-gara motor. Wadah ya. Nah, jadi tidak menemukan naungan. Kalau menemukan naungan tidak masyaqqat. Masyaqqatnya kan gara-gara mondar mandir basah kuyup. Nah, masyaqqat itu dihilangkan ya. Itu. Al-masyaqqat tajlibut taisir. Kesulitan itu akan mendatangkan kemudahan. Kalau ada naungan ya tidak repot, sudah ada masyaqqat sudah. Masyaqqatnya kan masyaqqat hujan. Udah, ini jamak bil mator boleh menurut qaul mutamad. Beralih pada pembahasan berikutnya, al-jamu bil marad, jamak gara-gara sakit. Orang sakit boleh jamak, tapi ini qaul dhaif dalam mazhab Syafi'i. Yang mutamad tidak boleh. Ini ikhtaron Nawawi wa ghairuhu jawazal jam'i bil marad taqdiman wa ta'khiran bi syurutil jam'i bis safar. Ini pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi tapi dhaif ya. Dalam mazhab Syafi'i ini dhaif. Boleh diamalkan, boleh. Gitu. Imam Nawawi dan selainnya seperti Imam Hamad Al-Khattabi, itu Imam Nawawi, Imam Hamad Al-Khattabi memilih pendapat bolehnya jamak gara-gara sakit, baik takdim atau takhir, sama seperti safar, dan harus memenuhi syarat jamak bis safar apa? Al-buta' bil ula, niatul jam'i fiha wal muwalatu bainahuma, dan seterusnya tadi itu. Nah, boleh jamak bil marad, itu bil marad. Takdim takhir boleh, beda dengan mator. Mator hanya boleh takdim. Kalau bil marad boleh takdim, boleh takhir. Ukuran marad yang memperbolehkan jamak ini apa? Catatan kaki di bawah. Wa dubitul marad bima yasyukku ma'ahu. Itu. Jadi dobitnya marad yang memperbolehkan jamak yaitu bima yasyukku ma'ahu fi'lu kulli fardin fi waqtihi masyaqqah dhahirah. Sekiranya kalau sholat di waktunya masing-masing akan menyebabkan masyaqqat yang sangat. Apa masyaqqat yang sangat? Yang la tuhtamal adatan. Umumnya orang itu tidak betah, tidak sabar menahan sakit seperti itu. Umumnya orang itu nggak tahan menahan sakit seperti itu. Harus bangun toharo sholat di setiap waktunya. Ini jadi ya nggak sekedar agak meriang
agak pusing nggak boleh. Sakit yang sekiranya kalau antum duhur bangun sholat, asar bangun sholat, maghrib asar bangun sholat, isya bangun sholat, ini masyaqqat yang sangat umumnya orang nggak tahan. Itu kalau jamaah kan enak, bangun satu kali sholat dua, habis itu istirahat sudah ya, habis itu istirahat, maghrib awal langsung bangun sholat jamak takdim, habis itu tidur ya, subuh baru sholat lagi nanti ya. Itu zuhur, waduh zuhur ini panas sekali, masyaqqat untuk bangun, tidur dulu, istirahat dulu, nanti di jamak takhir asar jam-jam 5 ya wudhu, jamak takhir, zuhur asar nunggu maghrib isya deket ya kan, bisa menahan toharonya, jamak takdim enak, habis itu plong bisa ya. Nah itu, karena kita kan makomnya makom begitu, senengnya itu kalau habis selesai sholat, bukan ketika sholat. Beda kalau Rasulullah SAW. Rasulullah SAW wajuilat qurratu aini fi shalah. Hiburan hati Rasulullah SAW, ketenangan hati Rasulullah SAW. Beliau paling bahagia itu kalau pas dalam sholat. Bahagia luar biasa. Kalau kita kan enggak kan, bahagia itu kalau habis sholat. Alhamdulillah habis sholat. Gitu. Alhamdulillah sudah selesai sholat. Alhamdulillah. Jadi kayak sholat itu beban yang sangat berat, sehingga kalau udah sholat kayak beban itu sudah turun dari benak bahu kita ya. Itu. Jadi sholatnya beban, senengnya kalau selesai sholat. Kalau Rasulullah tidak, ketika sholat senengnya. Itu. Gitu. Makanya sholatnya cepet-cepetan biasanya. Kalau ada acara, ada makan-makan, ya selesai isya, ayo sholat cepetan sholat. Kenapa? Biar makannya khusyuk. Bukan cepet-cepetan makan biar sholatnya khusyuk, enggak. Cepet-cepetan sholat biar makannya khusyuk. Itu kita kebalik semua ya. Ada yang mikir kita enak, lu aja kali ya. Jadi bima yasyukku ma'ahu fi'lu kulli fardin fi waqtihi masyaqqah dhahira, masyaqqah yang dhahira, yang nyata, yang tampak, yang sangat. Itu zaidatan ala masyaqqati balalil masyi fil matar, masyaqqat yang melebihi sekedar basah kuyup gara-gara hujan. Itu. Ukurannya bihaitsu tubihul julus fil fardi, segeranya memperbolehkan duduk dalam salat fardu. Yang memperbolehkan duduk dalam salat fardu apa? Masyaqqah la tuhtamal adatan. Menurut Imam Ibnu Hajar, kata Imam Romli apa? Masyaqqah tudhibul khusyuk, masyaqqah yang bisa menghilangkan kekhusyuan. Itu. Sudah selesai dari jamak. Ada jamak bis safar, bil matar, bil marad. Sekarang kita beralih pembahasan al-jumu'atu, salat Jumat. Gitu. Al-jumu'atu rakaatani. Jumat itu 2 rakaat. Salat sendiri nih, bukan zuhur yang dikosor. Itu yang mutamat dalam madhab kita. Salat Jumat ini 2 rakaat, ini zuhur dikosor, apa memang salat sendiri? Beda, salat beda ini. Salat mustaqilah, bukan zuhur yang dikosor. Itu. Salat Jumat ini 2 rakaat. Tu'addayani waqta dzuhri fil yaumil ma'ruf. Harus dilakukan di waktunya zuhur. Tidak boleh Jumatan dilakukan sebelum masuk waktu zuhur atau setelah masuknya waktu asar. Tidak boleh. Harus di waktu zuhur, di hari yang ma'ruf, hari Jumat itu. Syurutu wujubil jum'ah, ada syarat wajib, ada syarat sihah. Syarat wajib kalau enggak terpenuhi maka enggak wajib Jumatan. Syarat sah kalau enggak terpenuhi sholatnya enggak sah. Itu. Syurutu wujubil jum'ati sab'atun, ada 7. Pertama al-Islam, orang kafir enggak sah. Wal bulugu balik, anak kecil, bukan masalah enggak sah ini, enggak wajib. Jadi syarat wajibnya Jumatan itu Islam. Kalau enggak Islam enggak wajib fil ahkam ad-dunyawiyah ya. Artinya kalau pemerintah menerapkan undang-undang Islam, orang kafir yang enggak Jumatan enggak boleh ditakzir. Beda kalau orang Islam yang enggak Jumatan, gebuono itu ya. Tukang becak di depan masjid Jamek kok enggak Jumatan, gambioren itu ya, air peceren. Nah, itu kalau yang muslim, yang kafir enggak boleh. Walaupun dia kena siksa nanti di akhirat gara-gara enggak Jumatan ya. Gara-gara enggak Jumatan kena. Itu. Tapi pemberlakuan hukum dunia enggak berlaku dia. Setelah masuk Islam baru berlaku. Wal bulugh harus balik. Itu, harus balik. Anak kecil enggak wajib. Tapi orang tuanya wajib nyuruh. Wal aklu berakal, tamyiz. Yang belum tamyiz enggak wajib. Wal hurriyatu merdeka, budak enggak wajib. Wa dzukuratu laki-laki.
Perempuan tidak wajib, khunsa nggak wajib, siha sehat. Orang sakit nggak wajib, sakit yang masyaqqah la tuhtamal adatan, bukan hanya meriang sedikit. Itu. Wal iqamatu, harus mukim, musafir nggak wajib. Mukim baik mustautin penduduk tetap atau seperti antum santri, ya. Mukim sementara nanti mau pulang. Nah, ini juga wajib Jumatan. Itu syarat wajib. Syurutus sihatil jumati sittatun. Syarat wajibnya Jumat ada 6. Pertama, syarat sahnya, kalau tidak terpenuhi maka nggak sah. Kaunuha kulluha fi waktu duhri. Semua total awal akhir harus dilakukan di waktu duhur. Kulluha di sini bukan hanya sholatnya, di catatan kakinya itu ai ma'a khutbataiha, beserta khutbahnya. Khutbah baru bisa dimulai setelah masuk waktu duhur. Jadi khutbah Jumatan kan sebelum sholat, ya. Khutbah Jumatan sebelum sholat. Khutbah dimulai itu sudah harus masuk waktu duhur. Nah, sampai selesai Jumatan harus masih di dalam waktu duhur. Jangan sampai Jumatan belum selesai masuk waktu asar, tidak sah Jumatannya. Harus disempurnakan 4 rakaat menjadi sholat duhur. Ini yang pertama. Kedua, wa iqamatuha fi khuttatil balad. Jumatan itu harus dilaksanakan di perkampungan. Khuttatil balad ini 3 maksudnya ai mahallul abniyah wa ma bainaha, yaitu tempatnya bangunan dan yang di sela-sela bangunan. Ini artinya di perkampungan. Tidak boleh dilakukan ada di tengah laut, di hutan, di padang pasir, tidak ada perkampungannya, tidak boleh. Jumatan harus dilakukan di perkampungan, tidak harus di dalam bangunan. Itu maksudnya khuttot. Sebagian kitab ibaratnya harus dilakukan fil abniyah, fi khuttatil abniyah. Maksudnya fi khuttatil abniyah itu di perkampungan, di dalam bangunan boleh, di sela-sela antara 2 bangunan boleh, di jalan raya yang ada dalam perkampungan boleh, di lapangan bola yang ada di tengah-tengah perkampungan boleh. Jangan gampang-gampang ngeritik, ya apa ini? Sholat Jumat kok di jalan raya, sholat Jumat kok di Monas. Nggak sah ini, tidak di bangunan ini. Sebelum komen ngaji dulu, ya. Sebelum komentar ngaji dulu, baru cek nggak ngisin-ngisini, biar nggak malu-maluin. Ngaji dulu, baca kitabnya itu. Dan kalau memang salah harusnya diingatkan, termasuk yang ngomong ini. Bukan semua yang anak omongkan ini benar. Al insan makhlul khata' wan nisyan. Itu. Orang salah itu bukan aib. Yang aib itu kalau salah dibenarkan tidak mau. Ini repot ini. Itu tanda berarti kibir. Kibir itu sombong itu apa? Kibir itu sombong itu bukan berarti mobilnya bagus, pakaiannya bagus, barang-barangnya serba mewah. Belum tentu kibir itu. Itu. Kibir itu batrul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, merasa lebih baik dibanding orang lain. Itu kibir. Menolak kebenaran, salah dibenarkan tidak mau, enggak, pokoknya begini. Ini namanya kibir. Ya, ini namanya kibir. Jadi orang salah, setiap orang pernah punya salah, kecuali orang-orang yang maksum seperti Rasulullah SAW, para anbiya wal mursalin wal malaikatul muqarrabin, itu tidak bisa salah, itu disetting nggak bisa salah. Ya. Kalau yang lain tidak maksum, salah bukan aib, namanya manusia bisa salah. Yang penting kalau diingatkan mau, itu loh. Itu jangan merasa benar sendiri. Itu jadi maksudnya fi khuttatil abniyah ya fi khuttatil balad, di perkampungan. Nah ini diperjelas di takleknya itu ai mahallul abniyah wa ma bainaha, di tempat bangunan-bangunan atau di sela-selanya, di jalan raya di tengah perkampungan, di lapangan yang ada di tengah perkampungan, tidak apa-apa. Yang enggak memenuhi syarat ini seperti sholat dilakukan di tengah laut, di hutan, di padang pasir, tidak ada perkampungannya ada di situ. Ini yang nggak boleh. Ini yang nggak boleh, bukan perkampungan. Banyak di Kalimantannya. Di Kalimantan banyak ditambang di tengah laut, bikin Jumatan ya pegawainya. Tidak ada perkampungannya. Atau tambang batu bara, tidak ada perkampungannya. Tidak ada perkampungan penduduk tetap, tidak ada di situ, semuanya mukimin, tidak ada mustautinin. Itu atau di tengah laut ada apa enggak? Ada banyak di Kalimantan ya. Itu tidak hanya di Kalimantan sih, di beberapa daerah juga ada, hatta enggak di daerah Kalimantan. Wa iqamatuha fi khuttatil balad, ini harus di perkampungan.
Kemudian wa antu shollar rakaatul ula minha jama'atan. Rakaat pertama harus dilakukan jamaah. Kemarin sudah kita bahas di bab jamaah bahwa jamaah itu ada kalanya fardu ain, yaitu jamaah Jumat. Tapi yang fardu ain kapan? Hanya rakaat pertama. Lah ini diulang lagi, dipertegas lagi. Wa antu shollar rakaatul ula minha minal jum'ah jama'atan. Rakaat yang pertama harus dilakukan secara berjamaah. Yang kedua enggak harus. Setelah dapat satu rakaat, bangun dari sujud kedua, rakaat pertama, imam sudah bangun dari sujud kedua, kita niat mufaroqah. Setelah selesai sujud kedua tidak apa-apa, selesaikan sendiri-sendiri. Ya, tidak ada masalah. Yang penting yang pertama harus jamaah. Wa kaunu musalliha arba'ina minal mutawattinin alladzina tajibu alaihimul jum'ah. Syarat sahnya Jumatan lagi, orang yang sholat Jumat harus 40 minimal. 40 ini memasukkan imam, berarti 39 makmum tambah 1 imam 40. Jadi harus 40. Yang sholat Jumatan harus 40. 40 ini minal mutawattinin. Yang 40 orang ini minimal harus orang penduduk tetap. Plus alladzina tajibu alaihimul jum'ah, yang memenuhi syarat wajib Jumat tadi itu. Jadi Jumatan itu minimal ada orang 40 yang penduduk tetap muslim, baligh, akil, hur, zakar, kemudian apa? Mustautin tadi ya. Itu mustautin. Nah, yang memenuhi syarat wajib Jumatan. Itu harus itu 40. Selebihnya ada anak ribat ngikut di situ, wajib kan anak ribatnya? Wajib Jumatan, tapi enggak masuk hitungan 40. Jadi penduduk tetapnya saja, penduduk kampung tetapnya itu harus 40 dan memenuhi syarat wajib Jumat itu harus. Yang 40 itu harus. Jadi harus minimal ada 40 orang yang memenuhi syarat wajib Jumat plus mustautin, penduduk tetap. Penduduk tetap ini artinya orang yang memang niat tinggal tetap di sini, nggak keluar kemana-mana kecuali hajat. Beda kalau antum, kalau libur ya pulang ya, bukan ingin menetap di sini sementara saja selama thalabul ilm, bukan thalabun naum, selama thalabul ilm ya. Minal mutawattinin alladzina tajibu alaihimul jum'ah. Nah, 40 ini harus lengkap dari awal sampai akhir. Harus lengkap dari awal sampai akhir. Tidak boleh kurang ini. 40 ini dari awal sampai akhir harus ada. Sampai selesai Jumatannya sah. Itu. Kalau ada Jumatan 40 orang persis, hanya 40 orang. Yang 39 sudah salam, imamnya sudah salam, 38 makmum salam. Hanya 39 kan ya? Sisa 1 dipanjangkan, kekhusyuun. Ya, kekhusyuan dipanjangkan. Baca doa itu sapu jagat dibaca semua. Jadi baca doa semua, dibaca doa setelah tasyahud. Baca semua doa dibaca dari situ. Enggak pulang-pulang. Yang 39 udah pulang ke rumah, udah makan siang ya. Udah leye-leye. 39, tinggal 1 di masjid gak selesai-selesai. Mau salam belum salam, batal ya. Mau salam batal. Itu yang di rumah 39 orang batal semua. Panggil lagi, ayo ke masjid lagi, Jumatan lagi, bikin ulah tempak ya. bikin ulah ya. Itu 40 itu harus sah semua sampai selesai. Itu. Nah, kalau Jumatan pesertanya banyak, mustautinnya enak. Yang repot ini yang pas-pasan. Itu yang repot ini pas-pasan. Kadang-kadang di daerah perumahan itu bikin Jumatan sendiri, yang hadir pas-pasan. Kadang khutbah itu apa? Kalau tidak khutbah nggak berangkat-berangkat, enten-entenan tunggu-tungguannya. Khotibnya nunggu 40. Nah orang 40 nunggu khotib mulai. Kalau khotib tidak mulai, tidak berangkat ya. Ada ini wakil anak ngalami ya. Itu. Jadi udah dapat 1/4 jam dari adzan. Tolak-tolak belum 40. Takmirnya bilang, Ustadz gimana ini belum 40? Ya tunggu. Lama orang sini Ustadz nunggu khotibnya, karena nunggu mereka juga. Orang-orang sini berangkatnya nunggu khotib mulai. Kalau khotib mulai, mereka berangkat Ustadz. Karena juga nunggu mereka mau mulai nunggu. Mereka itu awalnya begitu. Mereka tidak bilang asalnya
Belum 40, ya ditunggu. Oh gitu ya, ya wis. Nggak bilang kalau khutbah dimulai, mereka datang nggak bilang, hanya ya tunggu 10 menit lagi, 5 menit, 10 menit lagi, mulai. Nggak lengkap ya pulang. Awalnya gitu. Terus di bulan berikutnya khutbah lagi anak di situ. Takmir yang lain yang ganti. Yang pertama nggak ngomong udah. Soalnya kemarin nggak mulai, nggak enak nggak ngomong lagi mungkin ya. Nyuruh takmir yang lain. Ustaz ini belum 40. Ya tunggu. Udah lama orang sini Ustaz. Ya enggak, gimana enggak sah. Kalau khutbah dimulai belum 40. Jadi khutbah dimulai sudah harus 40, bukan hanya sholatnya. Khutbah dimulai harus 40, ada 40 orang yang mendengarkan khutbah. Akhirnya takmir yang ini bilang, orang sini biasanya kalau khutbah dimulai datang saat, kalau nggak dimulai ya nunggu mereka. Jadi kalau antum nungguan nanti, mereka berangkat nunggu antum khutbah menunggu mereka datang. Kapan mulainya? Oh ya khair kalau gitu ya khair. Yes, ayo. Mulai. Tak mulai akhirnya. Mulai khutbah. Itu datang beneran mereka, datang banyak. Nah, tak terangkan khutbah yang di teks itu sudah sampai habis. Sebelum duduk tak ulangi rukun-rukunnya saja ya. Siasat ya, diulangi rukun-rukunnya saja. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du ayyuhan nas ittaqullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nggak digitu kan kucing-kucingan nanti ya. Siasati. Jadi dimulai aja khutbahnya, anggap aja ceramah, udah bukan khutbah itu. Enggak memenuhi syarat kan ya. Jangan diniati khutbah, enggak memenuhi syarat, haram antum ya. Niati ceramah aja. Orangnya enggak genap 40. Mulai aja ceramah itu, orangnya datang, ulangi rukun-rukunnya saja ya. Bahasa Arab itu rukun-rukunnya. Enggak menit selesai, habis itu duduk khutbah kedua. Nah, gitu harus pakai siasat. Enggak pakai siasat kucing-kucingan, khotibnya nunggu jamaahnya nunggu khotib. Tepak selopo jadi dibondeti. Minal mutawattinin. Kemudian syarat sahnya Jumatan wa adamu sabqi au muqaranati jumu'atin ukhra. Sebagian cetakan harokatnya salah. Ya. Sebagian cetakan harokatnya salah. Yang benar wa adamu sabqi au muqaranati tambah tanwin wa adamu sabqi au muqaranati jumu'atin ukhra laha fi baladiha. Nah, syaratnya Jumat biar sah tidak boleh didahului oleh Jumat lain di dalam satu kampung, atau bareng dengan Jumatan lain di dalam satu kampung. Bareng dan mendahului ini takbirnya. Bareng dan mendahului bukan khutbahnya, bukan selesainya, tapi takbirnya. Yang dianggap duluan itu yang ucapkan roh dulu. Allahu Akbar. Lah yang terucap roh dulu itu yang berarti yang duluan. Bukan yang selesai duluan, bukan yang khutbah duluan. Jadi ini konsep mazhab Imam Syafi'i seperti itu. Dalam satu kampung tidak boleh ada 2 Jumatan, tidak boleh ta'adud, hanya satu Jumat, tidak boleh 2. Kalau ada 2, kalau bareng Allahu Akbar, mengucapkan barnya itu bareng, batal semua. Kalau ada yang ngawali, ada yang belakangan, yang awal yang sah, yang kedua tidak sah. Baik masjid baru atau masjid lama, tidak ada perbedaan. Jadi yang sah, yang masjid lama yang sah, tidak. Bukan masjid lama, masjid baru. Tapi yang takbir duluan itu yang sah. Jadi balapan takbir akhirnya nanti ya. Ini mazhab kita seperti itu. Jadi wa adamu sabqi au muqaranati jumu'atin ukhra laha fi baladiha. Tidak boleh didahului atau bersamaan Jumat lain fi baladiha, di dalam kampung Jumatan. Tidak boleh ada 2 Jumatan. Kalau ada 2 Jumatan dilakukan bareng takbirnya, batal semua. Kalau ada yang awali dan mengakhiri lambat, yang awal yang sah, yang takbir duluan. Fa'in sabaqat wahidatun. Kalau ada satu yang mendahului, fasabiqatu hiya sahihah. Yang duluan itu yang sah. Wa in taqaranata fabatilatani. Kalau bareng batal semuanya. Ini hukum asal. Tidak boleh dalam satu kampung ada 2 Jumatan, kecuali tidak mungkin dijadikan satu. Baru boleh.
lebih dari satu tapi sesuai kebutuhan. Kalau cukup 2 tidak boleh 3. Kalau cukup 3 tidak boleh 4 dan seterusnya. Jadi kalau tidak mungkin disatukan jumatannya, terletakkan di satu tempat tidak mungkin, maka boleh lebih dari satu sesuai kebutuhan. Tidak mungkin disatukan ini bagaimana? Tidak ada tempat yang menampung tanpa masyakkot. Tempat ini tidak harus masjid, bisa aula. Nah, tidak ada tempat yang menampung tanpa disertai masyakkot. Ada tempat menampung, tapi ya panas tengah lapangan, tidak ada naungannya, masyakkot itu. Itu. Tapi kalau lapangan banyak pohon-pohonnya, teduh, enggak masalah. Ya. Jadi enggak bisa disatukan itu, imam enggak ada tempat yang menampung hadirin Jumatan itu, jamaah Jumat, atau jaraknya terlalu jauh, kampungnya gede. Kalau di Jawa kampungnya kecil-kecil. Kalau kayak di sebagian daerah Kalimantan yang pelosok-pelosok atau Sumatera yang pelosok-pelosok, satu kampung gede. Ya apa enggak? Gede sekali satu kampung, jadi dari ujung ke ujung itu masyakkot sekali, berkilo-kilo ya. Nah, ini tidak bisa disatukan, terlalu masyakkot. Boleh lebih dari satu. Atau nggak rukun warganya ini. Kalau ketemu tawuran, nggak rukun. Kalau ketemu tawuran karena beda bendera. Ya, PN bendera itu ya. Beda bendera tidak mau bersatu, pasti tawur. Kalau disatukan pasti tawur. Boleh udah Jumatan sendiri-sendiri. Ini catatan di kaki di bawah. Jadi nggak boleh Jumatan 2 dalam satu perkampungan ini. Wahada illam ya'sur al-ijtima. Ini kalau nggak sulit untuk berkumpul. Fa'in asura, kalau sulit ini apa? Bi allam yakun fi mahalliha, mahallil jum'ah, maudiun yasa'u may yaghlibu fi'luhum laha lil jum'a'adatan. Di daerah, di kampung itu tidak ada satu tempat yang menampung orang-orang yang biasa hadir Jumatan. Satu kampung ini penghuninya berapa? 2000 orang. Yang biasa hadir Jumatan berapa? 500 orang misalnya. Nggak ada tempat yang bisa menampung 500 orang tanpa disertai masyakkot. Nah, ini boleh dibagi 2. Kalau cukup 2 tidak boleh 3. Wadah ya? Ini 1. Au ba'udat atrafuhu, atau ujung dengan ujung kampung ini terlalu jauh. Kampungnya itu dari ujung ke ujung jaraknya 5 kilo. Kan dari ujung ke ujung sana ya masyakkotnya. Nah, maka dibagi 2. Terlalu jauh, terlalu besar kampungnya. Au kana bainahum qitalun, atau tawuran terus. Jadi penduduk kampung ini terbagi menjadi 2 kelompok, tidak bisa kumpul. Kalau kumpul tawuran, maka boleh lebih. Madura banyak ya. Carok nanti kalau dikumpul carok misalnya. Nah, ini boleh Jumatan lebih dari 1 sesuai kebutuhan. Kalau seperti itu bagaimana? Jazat ta'addud, boleh lebih dari 1 tapi bihasabil hajati faqat. Gitu. Sesuai kebutuhan. Syarat lagi Jumatan, syarat sahnya wa taqaddumu khutbataini 'alaiha, harus didahului oleh 2 khutbah. Khutbah dulu baru salat. Kebalikan dari Id. Salat dulu baru khutbah. Kalau Jumat khutbah dulu baru salat. 2 khutbah, bukan 1 khutbah. Khutbah ini ada rukunnya. Arkanul khutbataini khamsatun. Rukunnya khutbah 5. Secara global apa? Hamdalah, salawat kepada Rasulullah SAW, wasiat bid taqwa. 3 rukun pertama ini, rukun di khutbah pertama dan juga khutbah kedua sama-sama ada. Kemudian membaca 1 ayat yang memahamkan. Afdolnya di khutbah pertama, afdolnya, tidak harus. Nah, kemudian yang kelima, doa lil mukminin di khutbah kedua. Ini sudah. Khutbah minimal itu tidak sampai 2 menit selesai. Contoh khutbah minimal begini. Berdiri khotibnya, alhamdulillah, wassalatu ala sayyidina rasulillah, ittaqullah, qul huwallahu ahad. Duduk. Alhamdulillah, wassalatu ala sayyidina Muhammad, ittaqullah, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat. Udah, qomat. Selesai udah. Ini khutbah minimal ya, khutbah corona. Ya, khutbah corona. Khutbah corona. Jadi kalau khutbah minimal ya, kalau ke warung maksimal. Lucu kadang-kadang ya. Kemarin itu. Jadi rombongan 1 mobil. Di mobil nggak jaga jarak.
desek-desekan di mobil. Kemudian mampir di rest area, sholat di masjid, jarak 1 meter, physical distancing, jaga jarak 1 meter. Ya rombongan satu mobil tadi, di mobil desek-desekan, dempet, satu mobil isi 6 orang tanpa jarak. Mampir di masjid rest area, sholat jarak 1 meter. Habis itu marung kopi, jujur lagi. Jadi koronya datang pas waktu sholat aja ya. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman. Nah, jadi rukunnya khutbah 5 itu. Arkanul khutbataini khamsatun. Hamdulillahi fihima. Memuji Allah di 2 khutbah. Harus pakai lafaz hamdu. Tidak bisa diganti as-sana'u, asyukru, harus hamdu. Harus pakai lafaz jalalah. Tidak bisa alhamdulillahirrahman. Fihima di khutbah pertama dan kedua. Yang kedua, wassalatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam fihima. Salawat kepada Nabi itu yang rukun. Salawat kepada keluarga Nabi, pada sahabat tidak wajib. Salam tidak wajib. Yang wajib hanya salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang kedua. Fihima di khutbah pertama dan kedua. Ketiga, wal wasiyatu bittaqwa fihima. Wasiat bittaqwa, ngajak takwa. Fihima di khutbah pertama dan kedua. Wasiat bittaqwa ini isinya tidak harus kalimat usikum, tidak harus pakai lafaz takwa, tidak harus. Atiullah cukup. Pokok intinya ngajak taat atau melarang maksiat. Tidak cukup hanya mengingatkan bahaya dunia. Kenapa semua orang paham bahaya dunia? Cuman mabuk dunia akhirnya ya menikmati walaupun bahaya. Nah, itu jadi wasiat bittaqwa ini intinya ngajak taat atau melarang maksiat. Jadi cukup ittaqullah, atiullah, tidak harus kalimat takwa, tidak harus kalimat wasiat. Atiullah cukup sudah. Atiullah. Ini fihima juga di khutbah pertama dan kedua. Kemudian wa qiraatu ayatin minal Qur'an fi ihdahuma. Membaca satu ayat Al-Qur'an di salah satunya. Boleh di khutbah pertama, boleh di khutbah kedua, bahkan boleh di tengah-tengahnya. Ketika duduk itu ya boleh. Itu. Atau setelah khutbah kedua sebelum takbir, tidak apa-apa. Jadi qiraah ayat ini terserah. Tidak harus di khutbah pertama, kedua, tidak harus ya. Salah satunya saja. Ayat di sini catatan kaki di bawah aikamilah mufhimah. Koyetnya itu ayatnya harus sempurna, tidak boleh setengah ayat walaupun panjang, dan harus memahamkan. Ini pendapat Imam Ibnu Hajar. Kalau Imam Romli yang penting mufhimah walaupun setengah ayat. Jadi kalau Imam Romli cukup setengah ayat, pokok yang penting mufhimah, memahamkan. Seandainya diterjemah itu orang itu paham. Beda kalau alif lam mim, nah itu tidak paham. Tafsirnya apa? Allahu a'lam bimuradihi bidzalika paham. Nah, maka nggak cukup. Harus kalau Ibnu Hajar koyitnya 2, harus kamilah mufhimah, 1 ayat, setengah tidak cukup. Imam Romli tidak apa-apa setengah, yang penting memahamkan. Lah sebaiknya hindari yang khilaf-khilaf. Jadi bacalah 1 ayat sempurna yang memahamkan. Itu biar sah menurut kedua imam. Nah, di khutbah-khutbah yang banyak dijual-jual itu, yang banyak dipakai di masjid-masjid kampung, yang tanpa terjemah itu, nah, di khutbah yang banyak dijual itu kalau nggak salah ayat yang di bulan Syawal itu separuh. Nah, tapi memahamkan. Jadi ayatnya hanya separuh tapi memahamkan. Sah menurut Imam Romli. Tapi sebaiknya kalau jadi khotib disempurnakan ayatnya itu. Ya, disempurnakan biar sah menurut kedua imam. Nah, kemudian sholawat tadi lupa. Sholawatnya harus pakai isim dohir, tidak cukup pakai isim domir. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ala sayyidina Rasulillah, ala sayyidina Ahmad, tidak apa-apa. Pokok dengan nama isim dohir. Tidak boleh pakai domir. Allahumma sholli wa sallim alaih. Walaupun sebelumnya ada marjiknya, misalnya syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi misalnya. Tidak cukup pakai isim domir lah. Juga di khutbah yang dijual-jual itu, yang biasanya dibaca di kampung-kampung itu, yang tanpa terjemah itu juga ada salah satu bulan kalau nggak salah Jumat Tsani itu sholawatnya pakai domir, nggak sah, harus pakai isim dohir. Ada khilaf, bener ada khilaf, tapi usahakan ibadah
ibadah itu sah menurut semua ulama, apalagi menyangkut orang banyak ini kan ya, menyangkut bukan hanya khotibnya tapi juga jamaahnya yang lain. Kemudian apa? Wa du'a lil mu'minin fil akhirah. Doa untuk mukminin fil akhirah, khutbah yang terakhir. Nah, jadi tempatnya doa itu fil akhirah. Jadi doa lil mukminin di khutbah yang terakhir. Doanya harus doa ukhrawi, tidak cukup doa duniawi. Tidak cukup doa duniawi. Tidak cukup ya Rabbana ya Quddus hasil lanal fulus. Jadi misalnya tidak cukup ya. Itu tidak cukup ya. Harus doa ukhrawi. Tambah duniawi tidak apa-apa, tapi jangan hanya doa duniawi. Itu. Syurutul khutbatain, syaratnya 2 khutbah. Ada salah satu asyar, ada 13. Syarat khutbah itu ada 13. Ini 13 ini disyaratkan semua khusus untuk khutbah Jumat. Kalau khutbah Id, khutbah gerhana, khutbah istisqa itu tidak harus memenuhi 13 syarat ini. Yang harus memenuhi 13 syarat ini khusus khutbah Jumat. Kita bahas dulu apa 13 ini yang disyaratkan dalam khutbah Jumat. Nanti kita bahas khutbah yang lain yang mana saja disyaratkan. Syurutul khutbah ini salah satu asyar 13. Pertama adzukurah, harus laki-laki khotibnya, tidak boleh perempuan, tidak boleh khunsa. Wassama, harus terdengar khutbahnya, jangan tidak jelas, harus jelas hurufnya ya. Itu kalau khotib gitu udah diganti, tidak apa-apa. Ini kasihan dari dulu ini karena udah sepuh, saya begitu ya, tidak apa-apa. Sepuh tetap dihormati, kita takdim, tapi jangan jadi khotib, tidak sah nanti khutbahnya. Yang jelas ya, kalau khotib seperti itu ya sudah waktunya diganti dengan yang lain. Itu yang bisa memenuhi syarat. Jadi harus terdengar, huruf-hurufnya itu terdengar. Jangan kayak tadi itu ya. Itu bisik-bisik khotibnya, ndak. Harus as-sama. As-sama di sini ada khilaf antara Imam Romli dan Imam Ibnu Hajar. Catatan kaki di bawah, ai bil fi'li inda Ibnu Hajar. Harus betul-betul terdengar. Jadi kalau berisik enggak cukup. Jadi banyak anak kecil berisik. Jadi sebenarnya khotibnya suaranya keras, tapi gara-gara orangnya berisik ngobrol sendiri, khutbahnya enggak terdengar, enggak cukup kata Ibnu Hajar. Harus bil fi'li, betul-betul terdengar. Itu maksudnya bil fi'li. Ini menurut Imam Ibnu Hajar. Wa qala Romli walau bil quwah. Kata Imam Romli tidak harus bil fi'li, cukup bil quwah. Pokok sekiranya memperhatikan dengar. Kata Imam Romli. Ya apa walau bil quwah ini ukurannya. Bihaitsu law asgha, seandainya dia memperhatikan la sami'a, bakal dengar. Jadi enggak dengar gara-gara masing-masing ngobrol. Khotib khutbah, hadirnya ngobrol sendiri-sendiri. Hadirnya ngobrol sendiri-sendiri. Akhirnya enggak dengar. Tapi mereka tidak tuli, tidak tidur. Seandainya mereka memperhatikan, diam memperhatikan, bakal dengar. Cukup kata Imam Romli. Kata Imam Ibnu Hajar gak cukup. Gak cukup. Kalau tuli sepakat tak cukup. Kenapa? Tuli hatta memperhatikan ya tidak bakalan dengar tuli ya. Hatta memperhatikan. Kalau tuli sepakat mengatakan tak cukup. Kalau tidur, yang muktamad tidur seperti tuli. Khilaf ya. Tidur itu khilaf. Jadi jamaahnya 40 orang, yang 2 tidur. Khutbah ini harus didengar oleh 40 orang. Khotibnya termasuk ya. Nah, khotib tidak dengar tidak apa-apa, khotib tuli tidak apa-apa. Kenapa? Walaupun dia tuli ngerti apa yang diomongkan. 39 makmum ini harus dengar. Kalau ada satu yang tidur, nggak sah khutbahnya. Nah, sepakat ini. Kenapa? Orang tidur hatta memperhatikan ya tidak dengar ya. Orang tidur fokus. Ya, tambah tidak dengar tidurnya fokus ya. Fokus tidurnya ya, tambah tidak dengar. Kalau setengah-setengah tidur mungkin dengar. Kalau tidurnya fokus, tambah tidak dengar ya. Ini jadi apa? Tuli jelas sepakat tak cukup. Kalau tidur khilaf. Apakah sama dengan rame atau sama dengan tuli? Yang mutamad
sebagaimana kalamnya Syekh Ali Asy-Syabromalisi itu sama seperti itu, tuli gak cukup. Kalau rame khilaf tadi, kata Imam Ibnu Hajar gak cukup, kata Imam Romli cukup. Kenapa? Orang rame seandainya mereka memperhatikan bakal denger. Udah. Kemudian wa wuqu'uhuma khutbaten fi huttati abniyah, sama seperti salat Jumatnya. Salat Jumat harus dilakukan di perkampungan, khutbahnya juga harus dilakukan di perkampungan. Ini maksudnya apa? Catatan kaki, bi ayyakunal khatibu fiha, khatibnya yang ada di perkampungan, hadirinnya ada di luar. Tidak apa-apa, di luar perkampungan, di luar area perkampungan. Misalnya perkampungan di pagar, luarnya itu hutan sudah, hadirnya ada di hutan, di atas pohon semua kayak Tarsan itu ya. Khotibnya di dalam perkampungan, tidak apa-apa. Dan dengar ini tidak harus di masjid, hatta di parkiran cukup. Jadi misalnya ada jamaah Jumatan, khotibnya di dalam masjid, yang di dalam masjid itu orang banyak, 20 orang misalnya, kan syaratnya 40 kan ya. Yang lain di mana? Ada yang di parkiran, ada yang masih di rumahnya karena rumahnya mepet masjid ya. Ada di rumahnya. Cukup apa enggak? Yang penting mereka dengar, enggak apa-apa. Dengar itu enggak harus di dalam masjid, di parkiran, di rumahnya cukup. Wah deh. Nah, itu. Kemudian wa thaharatu anil hadatsain, harus suci dari 2 hadas khotibnya. Makmumnya hadas semua enggak apa-apa. Makmumnya kepet, enggak apa-apa ya. Itu yang penting khotibnya suci dari 2 hadas, enggak apa-apa. Itu. Wa thaharatu anin najasati fil badani wasaubi wal magani, harus suci dari najis badan, pakaian dan tempatnya. Ini juga khotibnya. Pendengarnya tidak syarat, pendengarnya tidak syarat. Khotibnya harus suci dari najis badan, pakaian dan tempat. Ini harus suci. Karena itu takmir harus perhatian ke mimbar, dicek mimbar itu. Apalagi masjid-masjid kampung yang pintunya sering terbuka, kadang-kadang ayam masuk situ, kucing masuk situ, kadang kucing ngompol di situ atau ayam buang kotoran di mimbar itu, dicek. Khususnya hari Jumat dicek ada najis apa enggak. Kalau sampai di mimbarnya itu najis, ketika khutbah khotib badannya nyentuh najis atau pakaiannya nyentuh najis, maka tidak sah khutbahnya. Sak kampung Jumatannya tidak sah. Karena itu perlu perhatian itu. Mimbar itu ya, mimbar perlu diperhatikan. Kalau di tarim, khotib itu bawa kain sendiri dari rumah. Jadi bawa kain besar gitu, digulung biasanya. Nanti nyampe masjid, naik ke atas mimbar, dihampar. Kain yang digulung tadi itu dihampar di tempat duduknya, di tempat berdirinya. Jadi dia berdiri di atas kain yang dibawa. Seandainya ada najis, ada kucing ngompol di situ, aman. Kenapa? Sudah terlapisi kain yang di bawah itu. Ya, nah, itu di tarim seperti itu, di Masjid Jami' Tarim bawa kain sendiri dari rumah khotibnya panjang gitu digulung. Nanti sebelum khutbah dihampar di tempat, terjamin suci, itu dijaga kesuciannya, jadi aman. Itu sebagai bentuk ihtiyat. Kemudian wasatul aurat, harus nutup aurat khotibnya, yang lain tidak nutup aurat tetap sah khutbahnya ya. Itu. Kemudian wal qiyam alal qadir, harus berdiri kalau yang mampu. Kalau tidak mampu ya khutbah duduk, tidak mampu tidur miring, tapi sebaiknya ganti, udah tidak bisa berdiri ganti aja. Ini khotibnya yang berdiri, hadirnya tidak usah berdiri, duduk aja. Wal julusu bainahuma biqadri tumaninatis shalah, khutbah 2 itu harus dipisah dengan duduk. Duduk tidak usah lama-lama, seukuran tumaknina sholat. Yang paling sempurna seukuran bacaan Al-Ikhlas, dan sunnat khotibnya baca surat Al-Ikhlas pelan saja ketika duduk itu. Tidak harus, minimal pokok seukuran tumaknina berdiri lagi. Dan jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Kenapa? Karena ada syarat ini berikutnya. Wal muwalatu bainahuma. Wal muwalatu bainahuma wa bainas shalah. Ini 2 khutbah itu harus mualah, harus langsung. Artinya tidak boleh terpisah lama. Terpisah lama itu apa? Sama, kalimat-kalimat terpisah lama itu yaitu mayasau rakaataini khafi fataini, atau bi akhafi mungkin, atau bi aqalli mujzi. Kalimat-kalimat yang beda-beda maksudnya sama. Ini wal muwalatu bainahuma. Bainahuma ini apa? Catatan kaki di bawah, ai baina arkaniha, antara rukun khutbah ke rukun setelahnya. Hamdalah ke sholawat, sholawat ke wasiat bittaqwa, wasiat bittaqwa ke baca ayat, ke doa lil mukminin. Ini tidak boleh terpisah lama.
Terpisah lama itu waktu yang cukup digunakan sholat 2 rakaat dilakukan wajibnya saja. 1 menit cukup, kalau tidak percaya buktikan. Ya, 1 menit cukup. Jadi jangan sampai jarak antara sholawat dengan alhamdulillah lebih dari 1 menit. Sholawat dengan wasiat bertakwa lebih dari 1 menit. Kemudian dengan ayat, dengan doa itu. Kemudian duduknya jangan melebihi 1 menit antara khutbah pertama dan khutbah kedua, jangan terlalu lama. Kemudian antara selesainya khutbah kedua sampai takbir sholat Jumat jangan terlalu lama. Lama itu tadi mayasau rakaataini khafifataini bi aqalli mujzi. Itu jangan terlalu lama itu. Nah, jadi baina arkaniha bi allayatu lafaslun. Jadi nggak boleh ada pemisah lama yang bima la ta'alluqa lahu bihima, dengan yang nggak ada hubungannya dengan khutbah. Pemisah lama yang nggak ada hubungannya dengan khutbah. Karena itu kalau pemisah lama diisi ceramah nggak apa-apa. Kenapa? Isi khutbah intinya itu wasiat takwa, ngajak orang taat, melarang orang maksiat. Jadi rukun-rukun itu antara satu rukun dengan rukun lainnya itu tidak boleh terpisah lama itu. Kecuali kalau terpisah dengan mau'idhah. Kalau terpisah kampanye beda lagi. Ya, terpisah kampanye atau terpisah dengan pembacaan prokes, atau terpisah pembacaan prokes harusnya sebelum khutbah tadi ya, itu, atau misalnya pengumuman yang nggak ada hubungannya dengan mau'idhah, ini tidak boleh. Kalau terpisah oleh ceramah, jadi setelah ayuhannas ittaqullah, biasanya terjemah lama kan ya, asalkan isinya ngajak taat atau melarang maksiat, walaupun terjemah tidak masalah, tidak memutuskan mualah. Memutuskan mualah itu kalau la ta'alluqa lahu bihima, tidak ada hubungannya dengan khutbah. Kampanye tidak ada hubungannya dengan khutbah. Nah, ini memutuskan itu. Bima yablugh qadra raka'ataini bi akhafi mungkin. Itu. Jadi wal muwalatu bainahuma, antara rukun khutbah pertama dengan khutbah kedua, antara rukun per rukunnya itu harus mualah. Wal muwalatu bainahuma wa bainas shalah, antara dua khutbah dengan salatnya juga tidak boleh terpisah lama, harus mualah. Itu. Catatan kakinya bi ayyuhrima bis sholati qabla ayyam dia ba'da intiha itsaniyah ma yasau raka'ataini bi akhafi mungkin. Harus sudah ihram, takbiratul ihram salat Jumat setelah selesai khutbah kedua. Jangan ada pemisah lama yang cukup digunakan sholat 2 rakaat bi akhafi mungkin. Jadi imam setelah selesai khutbah, khotib setelah selesai khutbah segera takbir. Nggak usah kelamaan ngecek softnya udah lurus apa ndak, rapet apa ndak, ngecek sekedarnya saja, jangan kelamaan tole nggak selesai. Habis itu bingung membenarkan imamah, bingung membenarkan jubahnya, bingung ini, bingung itu. Bisa lebih dari 1 menit. Ulangi khutbahnya, batal khutbahnya ya. Hati-hati, jadi khotib ini harus yang ngerti. Jangan pokok orang istiqomah ke masjid ditunjuk jadi khotib, jadi imam. Perlu fikih. Bukan hanya sekedar istiqomah hadir jamaah, perlu fikih gitu. Jadi setelah selesai khutbah kedua udah wis langsung, kalau mau ayo sawu sufufakum, sudah selesai, nggak usah tolak-tolak teram, itu belum lurus, itu masih bolong-bolong, itu gini, maksudnya baik, malah khutbahnya tidak sah, jumatannya tidak sah juga kalau khutbahnya nggak sah ya. Nah, hati-hati, jangan terlalu lama gitu, jangan terlalu lama. Pengajian dulu ya nih, setelah khutbah harusnya pengajian tadi pas khutbah ya. Nah, itu ini syaratnya. Wa kaunuhuma bil arabiyah, harus pakai bahasa Arab. Yang harus bahasa Arab itu ini. Hati-hati jangan salah paham. Ai kaunu arkanihima kadalik, rukun-rukunnya saja yang harus bahasa Arab. Itu. Rukun-rukunnya saja yang harus bahasa Arab. Jadi alhamdulillah bahasa Arab, sholawat bahasa Arab, ittaqullah atau atiullah bahasa Arab. Setelah itu diisi ceramah bahasa Indonesia, isinya ngajak taat atau melarang maksiat, ngajak menjaga sholat, ngajak zakat, ngajak menjaga puasa, melarang khomer, melarang riba, melarang narkoba dan maksiat-maksiat lain. Tidak masalah terjemah bahasa Indonesia panjang. Kenapa? Ada ta'aluk dengan khutbah, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah, boleh. Yang harus bahasa Arab apa? Rukunnya saja. Jadi khutbah terjemah itu tidak masalah. Yang penting terjemahnya isinya
Itu tadi, ngajak taat atau melarang maksiat, mauidhah, nasihat. Nah, itu tidak apa-apa. Sebagian orang di sebagian daerah dan daerah yang besar itu mengkritik, ya apa ini? Di Indonesia ini banyak khotib pakai terjemah, tidak sah ini, tidak mualah. Baca kitab dulu sebelum ngeritiknya. Yang harus pakai bahasa Arab itu rukunnya. Loh ini kan tidak mualah berarti. Tidak apa-apa, walaupun lama panjang, tapi ada ta'alluq bil khutbah, isinya nasihat, itu bukan kampanye. Paham ya? Nah ini, dan khutbah ini sebaiknya diterjemah apa enggak? Beda-beda. Kiai-kiai ulama di Indonesia ini beda-beda. Ada yang enggak setuju terjemah, ada yang menganjurkan terjemah. Sama-sama punya alasan. Yang setuju terjemah karena begini, yang menganjurkan sebaiknya diterjemah. Alasannya begini, karena kalau Jumatan itu yang hadir banyak, bahkan di antara mereka banyak orang nggak pernah hadir pengajian sama sekali. Jadi nggak pernah mendengar nasihat, nggak pernah mendengar pengajian. Kalau Jumatan datang kesempatan untuk nasihati mereka, kapan lagi? Diundang pengajian nggak datang. Orkes paling depan, ya. Diundang pengajian tidak pernah datang. Pengajian di musola nggak datang, pengajian di masjid tidak datang, pengajian umum dalam rangka Maulid Nabi, Isra Mi'raj tidak datang. Jumatan datang kesempatan nasihati mereka, kapan lagi? Ya, ini alasan yang pro terjemah. Ada yang anti terjemah, punya alasan juga. Apa? Untuk jaga-jaga. Kenapa? Terjemah itu kalau isinya nasihat, mauidhah, nggak masalah. Tapi kalau gelambiar, terjemah bahas pajak, bahas kampanye, bahas partai, iya. Atau nyaci maki orang, nyaci maki sana, kritik sana, kritik sini, caci maki orang, terjemah. Lah akhirnya tidak mualah, khutbahnya tidak sah, Jumatannya nggak sah. Udah khutbah bahasa Arab aja, iya. Ini yang anti terjemah. Lo kan bisa takmirnya kan bisa ngatur, khotibnya diatur. Iya kalau mau diatur. Kalau senengannya ngatur tidak mau diatur. Nah, atau kalau takmirnya nanti ganti tidak ngerti, akhirnya gelambiar kemana-mana ya. Nah, karena itu ala kulli hal ulama di Indonesia ini beda-beda. Ada yang pro terjemah, ada yang anti terjemah. Ya, ada yang anti terjemah. Ala kulli hal itu sama-sama punya alasan, sama-sama punya alasan. Wa qanuhu bil arabiyah. Kemudian termasuk syaratnya lagi wa isma'uha arba'ina tan akidu bihimul jum'ah. Tadi harus as-sama, mendengar. Ini memperdengarkan. Jadi artinya harus pakai suara keras, jangan hanya bisi-bisi. Khotib harus memperdengarkan khutbah minimal kepada 40 orang yang tan akidu bihimul jum'ah. Tan akidu bihimul jum'ah itu yang masuk hitungan 40. Siapa yang masuk hitungan 40? Tadi itu baligh, muslim, baligh, akil, hur, zakar, mustautin. Jadi minimal khutbah itu terdengar oleh 40 ini. Yang lain tidur tidak ada masalah. Yang penting ada 40 orang yang masuk hitungan 40 ini yang memenuhi syarat tan akidu bihimul jum'ah ini dengar. Dan kemarin sudah dijelaskan waktu daras mukhtasar latif, ada yang tajib walatan akid, ada tajib walatan akid dan seterusnya itu sudah nanti di yang enggak apa? Yang ketinggalan catatannya bisa ngelihat ke teman-temannya yang kemarin ngikuti kajian mukhtasar latif. Kemudian wa kaunuhuma waqta dhuhri, khutbah itu harus dilakukan di waktu zuhur. Tidak boleh ini cepet-cepetan ini sebelum zuhur aja khutbahnya, nanti sholatnya sudah masuk waktu zuhur. Tidak cukup, harus setelah masuk waktu zuhur khutbahnya. Nah, tadi dikatakan bahwa syarat khutbah ini ada berapa? 13. Ini harus terpenuhi di dalam khutbah Jumat. Kalau khutbah lain balik ke depan. Syurutul khutbataini, ada catatan kaki kan itu ya. 13 itu ada catatan kaki. Ai khutbatayil Jum'ah, khutbah Jumat syaratnya 13. Amma khutbatu ghairiha, khutbah selain Jumat, fala yushtaratu fiha, tidak disyaratkan 13 itu kecuali illal isma' was sama', kecuali hadirnya harus mendengarkan, khotibnya harus memperdengarkan, dikeraskan suaranya, hadirnya harus mendengarkan. Khilaf tadi apakah bil fi'li atau bil quwa. Ibnu Hajar bil
fi'li, Imam Romli bil quwwah. Itu syarat isma wa sama. Kemudian wa kaunul khatib dzakaron, khatibnya harus laki-laki. Ini untuk selain Jumat. Kemudian wa kadza kaunuha arabiyatan inda Romli, dan harus pakai bahasa Arab kata Imam Romli. Imam Ibnu Hajar itu kalau khutbah Jumat, khutbah Id bahasa Indonesia tok enggak apa-apa tanpa bahasa Arab. Khutbah Id, khutbah gerhana, khutbah istisqa pakai bahasa Indonesia murni tanpa bahasa Arab sama sekali enggak apa-apa kata Imam Ibnu Hajar. Imam Romli harus bahasa Arab. Berarti kesimpulannya khutbah selain Jumat kata Imam Romli syaratnya 4. Isma sama kaunul khatib dzakaron wa kaunul khutbah bil arabiyah. Kata Imam Hajar 1 2 3 tok. Nomor 4 tak menjadi syarat. Ini selain khutbah Jumat. Nah, terakhir sunanul Jum'ah. Kesunatan-kesunatan yang berkaitan dengan Jumat itu sangat banyak. Minha al-ghuslu, mandi. Mandinya karena harinya, dan sudah terangkan kemarin di bab ghusl. Mandinya ini masuk mulai kapan? Subuh sampai putus asa mendapatkan sholat Jumat. Mandi karena sunat bagi orang yang mau hadir sholat Jumat. Kemudian wat tabkir, berangkat pagi-pagi li ghairil imam, imamnya tidak usah. Imamnya berangkatnya nanti pas waktunya khutbah. Mepet khutbah itu, khutbah mau mulai itu baru datang ke masjid. Yang lain sunat pagi. Jangan sebaliknya, khutibnya datang duluan, jamaahnya belum datangnya. Itu kayak tadi itu ya, khutibnya nunggu jamaahnya nunggu khutbah mulai. Ini tabkir. Mulai kapan tabkir? Mulai subuh harusnya. Jamaah itu sudah ada di masjid. Ngapain ya? Baca Quran, baca dalail sampai hatam awal akhir dan seterusnya. Itu sekarang hatta dan baru mandi ya. Itu. Wat tandif, sunat bersih-bersih. Itu. Membersihkan diri dari aroma-aroma yang enggak sedap. Jadi menghilangkan bau badan yang enggak sedap. Kemudian kuku kalau panjang dipotongi dan seterusnya. Membersihkan diri, pakaiannya yang bersih. Walubsu thiyab albait, pakai pakaian yang putih walaupun bukan yang paling mahal, kecuali kalau hari raya. Kalau hari raya itu ngambil pakaian yang paling bagus walaupun tidak putih. Kalau Jumatan afdol yang putih walaupun bukan yang paling bagus. Itu. Walubsu thiyab albait, pakai pakaian yang putih. Wat tatayub, pakai minyak wangi. Pakai pewangian, itu pakai parfum, pewangian intinya. Catatan kaki di bawah, aili ghairil muhrim, bagi orang yang tidak sedang ihram. Kalau ihram haram pakai pewangian. Lah kalau puasa bagaimana? Termasuk makruhnya puasa pakai pewangian. Antum selama puasa dari subuh sampai maghrib itu makruh. Pakai sabun wangi, pakai sampo wangi, pakai apapun yang wangi, pakai minyak wangi, makruh bagi orang puasa. Termasuk kemakruhan orang puasa. Kenapa? Orang puasa itu bukan diajarkan mujahadah. Jadi menghindari aroma wangi, menghindari makan, jaga pandangan, jaga walaupun tidak haram ya, walaupun mubah. Itu pokok enak-enakan itu dihindari bagi orang puasa. Masa wangi Pak Pung? Enggak wangi Pak Pung. Enggak wangi, yang wangi Pak Pung bukan wangi ya. Itu. Jadi apapun yang wangi, pakai deodoran wangi, hindari nih dalam puasa. Jadi mandi tidak usah sabunan udah, atau beli sabun yang enggak wangi itu ya. Tidak usah sampuan siang hari. Atau sampo yang enggak wangi. Kalau mau sampuan sabunan mandi yang malam. Yang siang hindari wewangian. Lah ini apa kalau Jumat puasa? Jumatnya sunat pakai wewangian, puasanya makruh pakai wewangian. Qaedahnya idajtama'al muqtadi wal mane' quddimal mane'. Jadi ada qaedah seperti itu. Ada faedah seperti ini. Idza ijtama'al muqtadi wal mane'. Muqtadi menuntut, mane' mencegah. Yang dimenangkan yang mane', yang mencegah. Jumatan menuntut kita pakai wewangian, tuntutan sunat, tidak wajib. Puasa mencegah kita memakai wewangian, yang menang maneknya. Jadi Jumatan kalau sedang puasa tidak usah pakai wewangian. Dan ini yang mutamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Sesuai kaidah idza ijtama'al muqtadi wal mane' quddimal mane'. Catatan kaki di bawah itu ammas shaim. Orang yang puasa ya apa? Puasa Jumatan. Ammas shaim fa'tamad Ibnu Hajar fit Tuhfah
wal Fathah Fathul Jawad tabaan li Syekhul Islam Zakaria Ansori annahu la yusannu lahu. Enggak sunat orang puasa pakai wangian walaupun Jumatan. Nah, itu. Bal qala Syekhul Islam fi maudhi', dalam satu tempat di kitabnya Syekhul Islam Zakaria, bukan Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam itu Zakaria Ansari mengatakan apa? Bi karahatihi lahu. Makruh pakai wewangian bagi orang puasa. Ini pendapat yang mutamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi ada pendapat kedua, wa'tamadal Imam Abu Mahromah wa Abu Qudam nadbahu lahu idza arada hudurul Jum'ah. Kata Imam Abu Mahromah dan Abu Qudam tetap sunnah kalau Jumatan, walaupun puasa. Tetap sunnah pakai minyak wangi. Wadah. Nah ini bahkan sebagian ulama mengatakan haram. Jadi orang puasa Jumatan pakai minyak wangi itu haram. Loh kan kok bisa haram? Iya, kalau antum sendirian pakai minyak wangi Jumatan ada di parkiran, harumnya ndak tercium oleh orang lain, itu makruh saja. Tapi kalau antum kumpul sama orang puasa itu kan termasuk fadilah menghindari wangian. Antum pakai minyak wangi, akhirnya antum menghilangkan fadilah untuk diri sendiri, tidak ada masalah. Tapi kalau kumpul sama orang, akhirnya orang lain yang berusaha menghindari wewangian mencium aroma wanginya antum, hilang juga, menghilangkan fadilah dari orang lain. Dan sudah beberapa kali terangkan, menghilangkan fadilah, tafwitul fadilah alal ghair itu haram. Antum puasa sunat tidak menghilangkan bau mulut ya. Kalau menghilangkan bau mulut setelah zuhur makruh apa haram? Makruh saja ya. Tapi kalau temennya antum tidur disiwaki biar hilang baunya. Ini baunya ini kok mengganggu dunia ini misalnya. Disiwaki pas tidur haram, menghilangkan fadilah dari orang lain. Itu ada sebagian ulama yang mengatakan haram. Ada yang mengatakan tetap sunnah, Imam Abu Mahromah dan lain-lain tadi itu. Kemudian wal masyu bisakinah, berjalan ke masjid itu bisakinah. Sakinah itu sama dengan waqar. Apa? At-ta'anni wa husnul hay'ah ma'a tarkil abas. Jalannya yang tenang, tapi bukan lemot, nyeret-nyeret kayak manten gitu. Enggak, jalan biasa. Jangan lari. Kalau naik motor jangan kebut-kebutan, dan sunat jalan kaki. Ya, sunat jalan kaki dengan tenang. Kemudian husnul hay'ah, penampilannya yang bagus. Jangan acak-acakan, jalannya jangan nyeret-nyeret ketapak kayak kuda ya. Itu dokar tau orang ini. Jalannya yang bagus, yang tenang. Kemudian ma'atar gabah, jangan main-main jari-jari, jalan sambil main jari-jari atau tole-tole, enggak perlu ya. Enggak usah main-main HP jalan ke Jumatan. Itu, main-mainnya enggak perlu. Itu dihindari. Itu namanya sakinah. Wal qiraatu awid dzikru fit thariq aw fil masjid. Ketika jalan ke masjid sibuk baca Quran atau zikir. Ketika di masjid juga gitu, sibuk baca Quran atau zikir, termasuk zikir sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal insat fil khutbah, memperhatikan khutbah. Ketika khutbah dibacakan, perhatikan, dengarkan, perhatikan. Berbicara ketika khutbah, mazhab kita hanya makruh. Sebagian mazhab mengatakan haram. Bicara ketika khutbah itu haram. Nah itu. Idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Itu sebab nuzulnya untuk khutbah. Karena dalam khutbah ada pembacaan ayat kan ya. Nah itu. Jadi dengarkan, jangan bicara sendiri pas khutbah. Nah itu. Nah, ini kesunatan Jumat. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.